Welcome to our channel. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi di edisi Riak Sabda di minggu ketiga masa Paskah ini. Bacaan-bacaan suci pada hari ini menjelaskan fakta kebangkitan Yesus dan misi para murid mewartakan pertobatan bagi dunia. Kisah para Rasul menjelaskan pidato Petrus di depan orang Yahudi yang meyakinkan mereka bahwa kebangkitan Kristus adalah karya Allah yang juga diyakini oleh nenek moyang mereka. Kristus Yesus telah bangkit. Tidak ada yang dapat dilakukan kita selain bertobat. Dan Santo Yohanes dalam bacaan kedua menjelaskan bahwa Yesus adalah tanda sempurna belas kasih Allah sekaligus penghapus dosa dunia. Dan Injil hari ini mengisahkan penampakan Yesus di jalan menuju Emmaus. Dia dikenal saat memecahkan roti dan menampakkan diri kepada para murid ketika mereka ada di sebuah rumah. Ada dua hal penting yang kita renungkan. Yang pertama, soal fakta kebangkitan. Para murid dalam suasana mencekam, tetapi Yesus berkata, "Lihatlah tangan dan kakiku, ini aku. Sentuhlah aku dan lihatlah, karena hantu tidak memiliki daging atau tulang, seperti yang kalian lihat ada padaku." Yesus juga berkata, "Apakah ada makanan di sini?" Ini semua menunjukkan pada kita bahwa Yesus yang bangkit bukanlah sebuah imajinasi atau khayalan belaka. Dia begitu nyata. Senyata para murid mengenalnya sebelum dia wafat dan dikuburkan. Hal yang berbeda, hanya Yesus yang bangkit melampaui batas-batas kemanusiaan. Dia menembus ruang dan waktu sehingga ada di tengah para murid meskipun pintu semuanya terkunci. Kisah ini menjelaskan bahwa ikatan persahabatan yang kita bangun di dunia ini akan terus berlanjut bahkan sesudah kematian badan kita. Kebangkitan tidak menghapus siapa kita, relasi kita, dan kepribadian kita. Kebangkitan hanya mengubah rupa. Kita menjadi serupa dengan Kristus, Tuhan kita yang bangkit mulia. Poin kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, soal memahami kitab suci dengan baik dan benar. Perlu waktu untuk memahami seluruh isi sabda Allah dalam seluruh perjalanan hidup kita. Para murid mendengarkan ajaran Yesus, melihat tanda dan mujizat yang dilakukannya, tetapi mereka tidak langsung memahami semuanya. Karena itu, saudara-saudari, ketika mereka melihat Yesus hidup, mereka, para murid, mengira itu hantu. Kita juga kadang demikian adanya. Kita jatuh dalam banyak keraguan, jatuh dalam ketidakpastian, dan juga ketakutan sebelum kita sungguh yakin bahwa Yesus Tuhan menyertai kita. Kadang dalam hidup, karena kekecewaan, karena kegagalan dalam hidup, dan aneka masalah dalam hidup kita, kita berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan kita sendirian. Bahkan orang tertentu mengatakan Tuhan tidak ada. Ini tentu pandangan yang salah. Yesus hadir dalam situasi apapun dalam kehidupan kita. Setiap kali kita berkumpul dalam namanya, Dia hadir di antara kita. Pada saat kita mendengarkan sabdanya, Dia sedang berbicara kepada kita. Ketika kita memberikan sedikit ruang dalam hidup kita untuk Dia,
kita mulai memahami secara lebih baik sesuatu yang tidak atau belum kita pahami selama bertahun-tahun dalam hidup kita. Sedikit demi sedikit, mata hati kita terbuka, memahami sabdanya, dan jika terus dipertajam, maka hidup kita menemukan titik balik menuju Tuhan dan mengakui bahwa Tuhan selalu bersama kita di sepanjang hidup kita. Dia menggandeng tangan kita dan membimbing kita di saat-saat yang menentukan menuju jalan dan kehendaknya. Maka saudara-saudari terkasih, mari berdoa supaya mata jasmani, mata rohani kita terbuka, sehingga kita terus mengenali kehadiran dan kehendaknya dalam hidup kita sehari-hari. Kristus sudah bangkit dan memberkati saudara-saudari semua. Haleluya. Amin.